Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal manwar rusuh wa taubatan nasuh salahal jasadi wal ruh. Yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Sutarno beserta keluarga, yang saya hormati sesepuh kita Bapak Teddy, Bapak Ketua Majelis Taklim, Bapak Syukron, juga para orang tua, Bapak RT yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini bersama-sama kita dapat hadir kembali duduk di majelis yang mulia melaksanakan kewajiban thalabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut menjadi ilmu yang bermanfaat. Langkah kaki kita mudah-mudahan jadi wasilah diampuni segala dosa-dosa kita, disehatkan badan, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua, guru-guru muslimin muslimat yang telah pulang ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wala hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul haji. Bab menjelaskan masalah haji. Qala Allah Ta'ala walinnasi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Para bapak jamaah, mari kita lanjutkan pembacaan kitab sampai pada bab haji. Jadi dari sodakoh kan zakat, terus puasa, terus haji. Ya, kudunya puasa ya. Tapi di sini bab haji yang dibahas. Haji itu walillahi 'alan nasi hijjul baiti, dan karena Allah 'alan nasi wajib kepada manusia hijjul baiti berhaji ke Baitullah. Manis tato'a bagi orang yang mampu ilaihi padanya sabilan di perjalanan. Biwujdani zat dengan ditemukannya perbekalan, warahilah fadilan dan perjalanan fadilan bekal yang lebih, andainin dari bayar utang, wa mu'niman yamunuhu dan
biaya orang-orang yang ditanggungnya zihaban wa iyaban, di saat berangkat dan di saat pulang. Jadi ada di antara rukun Islam itu yang terakhir adalah apa? Haji. Ya, haji itu kewajiban, cuman ada kait sama halnya dengan zakat. Jadi bukan perintah yang mutlak, tapi muqayyad, yang ada kait, ada apa namanya, ada kelanjutan daripada perintah ini. Zakat apabila sudah nisab atau mampu membayar zakat. Haji pun manis tato'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu maka punya kewajiban untuk berhaji. Mampunya mana? Uzdanizad, dia punya bekal. Ya, warahilah, dan perjalanannya nggak ada halangan. Jadi maksudnya mampu ini bekalnya ada, perjalanannya lancar. Serta fadilan, bekalnya lebih. Dari mana? Andainin, udah bayar utang. Ya, ini mah apa? Utang masih banyak, tiba-tiba apa? Pergi haji. Ya, itu tidak termasuk istitoah. Jadi tetap utamain mana antara pergi haji sama bayar utang. Utamain bayar utang. Ya. Wa mu'niman yamunuhu dihaban wa iyaban, dan mampu membiayai orang yang dia tanggung di saat berangkat dan di saat pulang. Jadi dari mulai berangkat sampai pulang itu wajib dia menanggung biaya kewajiban yang dia tanggung di orang-orang yang di mana? Di rumah, dan biaya keberangkatan dia dan bisa pulang lagi. Jangan bisa berangkat nggak bisa pulang, Pak Kadir. Ya, ada nggak yang bisa berangkat nggak bisa pulang? Hah? Ada, ya. Ada yang bisa berangkat bisa pulang, pulang-pulang punya utang. Ada nggak yang begitu? Ada, cuman hajinya tuh haji pengen numpang keren doang, pakai partai ya. Hajinya numpang keren. Jadi dari sini bisa diambil kesimpulan, kalau ada orang yang nawarin berangkat haji atau berangkat umroh ngutang dulu, namanya umroh leasing, ya. Jangan mau ngangsur, ya Pak Ridho, ngangsur. Jadi dia pulang umroh punya utang, pulang haji dia punya utang. Dari sini berarti dia nggak mampu buat melaksanakan haji umroh. Udah ngapain nggak mampu, jangan maksain. Ya, bela-belain pengen pergi haji, jual rumah, pulang ngontrak. Ya, ada nggak yang begitu? Hah? Iya, nggak boleh. Itu berarti nggak mampu. Jadi manis tatoa ini panjang apa namanya penjelasannya. Sekiranya udah bayar hutang, punya biaya buat di rumah dan buat dia berangkat, itu baru ada kewajiban untuk melaksanakan haji. Wa akhraja Syaikhani an Abi Hurairah qala Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuhan nas, hai manusia, qad faradallahu alaikum al-hajja. Kata Nabi, hai manusia, telah mewajibkan Allah alaikum kepada kalian al-hajja, akan haji. Fahajju, maka berhajilah kalian. Ya, man hajja lillah, barang siapa orang yang berhaji lillah, karena Allah. Falam yarpus, tidak melakukan rofas. Walam yaksuk, tidak melakukan dosa. Maka kharaja min dunubihi, keluar dari dosa-dosanya itu orang, kayaumi waladathu ummuhu, seperti orang yang telah
baru lahir dari ibunya, baru terlahir dari ibunya. Artinya apa? Kewajiban haji, kata Nabi nih, wajib bagi kalian, ya, wajib. Nah, maka di sini ada kelanjutan nih hadis, man hajja lillah. Barang siapa orang yang berangkat haji lillah. Tujuan hajinya karena Allah. Berhaji karena Allah. Umroh juga karena Allah. Bukan dorongan gengsi, tetangga pada umroh, ya dia belum, ya berangkat bela-belain ngutang, ya bukan lillah itu mah. Tujuannya harus mateng, mana lillah niatnya harus benar. Maka lihat di perintahnya, watimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah olehmu haji dan umroh lillah karena Allah. Kalau di haji umroh itu ada lillahnya. Karena apa? Karena susah orang menerapkan niat karena Allah dalam haji dan umroh itu susah. Susah, banyak aja apa? Beloknya niatnya. Ya, ada orang pergi haji karena mau apa? Mau nyalon jadi caleg, jadi legislatif, PRT. Dia pergi haji dulu, berdoa katanya. Tujuannya berdoa di sono. Ya, berdoa, tapi enggak murni lillah. Karena apa? Karena ada keinginan duniawi yang dia ingin dapatkan berupa apa? Jabatan. Benar nggak? Nah, ntar namanya diberubah. Insinyur Haji Juanda gitu ya. Itu kan. Jadi rumah sakit ya. Nah, jadi itu. Jadi ada tujuan lain lillah. Kudu ada lillah, nggak boleh selain Allah tujuannya. Ada lagi mau umroh, mau haji, dari sininya lillah. Ya, karena Allah, cuman kegoda di jalanan. Ya, tujuannya bukan lillah. Ya, jalan-jalan. Ada nggak yang begitu? Ada. Ya, jalan-jalan. Coba tuh ya. Banyak kan yang tibang ke sono, nyampe sono pergi dari sini, nyampe sono ya betahnya di hotel, keluar bukan ke masjid, ke mall. Ada nggak yang begitu? Iya, pulang dari masjid bukan nenteng sejadah, nentengnya belanjaan. Tuh. Makanya di perintah haji mah ada lillah. Ya, coba kalau perintah sholat nggak ada waqimus sholat, watuz zakah, nggak ada lillah. Karena yang namanya sholat mah gampang kalau buat karena Allah. Karena nggak ada apa, nggak ada yang melencengin. Sholat udah lillah, zakat lillah, ya nggak ada bapak sholat, ya, pulang habis sholat nih Pak RT, bapak sholat ada. Tapi kalau udah haji ada panggilan. Tuh yang bergeser Pak Haji. Tuh, ada nggak? Iya. Haji, Pak Haji Kadir kan pantas. Ya. Coba pulang umroh, pulang haji Pak Kadir. Pak Kadir, nggak ada yang manggil haji. Kira-kira hatinya enak nggak tuh? Agak nengok, gua haji mahal loh, gitu kan ya. Pasti ada godaan. Karena apa? Harus lillah. Tuh, ya. Baik di perintah Allah ataupun perintah dari Nabi, bab haji umroh ini ada lillah. Karena susah Pak, susah. Susah buat ngelempengin niatnya tuh di haji umroh. Ya, begitu. Ada yang dari sini pergi ke sono bawa dagangan. Ya, ngonten di sono. Bikin iklan di mana? Di Masjid Nabawi. Ada nggak? Ada. Iya. Ya, bagus. Bagus. Perginya ke tanah suci haram Mekah, Madinah. Ya, cuman tujuan buat ibadah haji dan umrohnya itu melenceng, niatnya bukan karena Allah murni, jadi apa, jadi minggir, jadi niatnya kemana-mana begitu ya.
Man hajja lillah tuh kata Nabi. Barang siapa orang yang berhaji lillah karena Allah. Alam yarfus, enggak ada rofas. Rofas ini apa? Hubungan suami istri di saat masih pakai kain ihram. Ya. Jadi kan gini, Pak. Orang berhaji itu di saat pakai ihram itu ada larangan. Ya, kalau udah niat apa haji, udah niat haji atau umroh, lalu dia udah pakai kain ihram nih. Nawaitul umrota, misalnya umroh ada. Wa nawaitul umrota wa ahramtu biha. Aku niat umroh dan aku berihram dengan sebabnya. Ya, maka udah banyak larangan tuh, larangan pakai minyak wangi, nggak boleh. Nggak boleh nggak boleh apa namanya, kepala nggak boleh ditutup. Ya, kepala nggak boleh ditutup, batal apanya, niatnya batal tuh ihramnya. Ya, harus ngulang lagi niat, ngambil dari mikot yang apa yang tadi. Jadi apa, banyak larangan. Terus suami istri nggak boleh hubungan selama dia pakai kain ihram. Hah? Gini Pak Kadir, proses haji umroh itu kan, kalau proses haji kan macam-macam ya. Ada haji apa itu, ada haji apa tamattu, ada yang datangnya belakangan, ada yang datangnya duluan gitu kan. Itu kan hajinya beda-beda. Ya. Nah, ini umroh itu begini Pak Kadir. Nih, kita berangkat nih dari hotel ke tempat mikot namanya. Mikot itu tempat awal mengawali niat kita berumroh atau berhaji. Di situ kita udah pakai ihram tuh. Udah pakai kain ihram dari hotel, cuman belum punya niat kalau dari hotel. Harus ke tempat yang dikhususkan untuk menjatuhkan niat umroh di situ, datang ke situ. Udah datang ke tempat mikot namanya, tempat menjatuhkan niat ihram atau niat haji, niat umroh atau haji. Di situ udah tuh nawaitul umrata wa ahramtu biha. Udah begitu, udah dilarang tuh. Kepala nggak boleh pakai peci. Kalau laki-laki, perempuan ya sama halnya seperti dia lagi sholat. Ya. Terus apa namanya, perempuan suami istri nggak boleh berhubungan, nggak boleh pakai wangi-wangian, ya nggak boleh apa namanya motongin kuku, nggak boleh, ya pokoknya banyak larangan. Nggak boleh cukur rambut sebelum selesai menjalani. Dari tempat mikot tuh datang ke Masjidil Haram, tawaf, namanya tawaf kudum, datang tawaf umroh, tawaf untuk melaksanakan umroh, tawaf sa'i. Ini umroh nih gambarannya. Kalau haji banyak tawaf sa'i, selesai sa'i tahallul, udah ya tahallul dicukur. Udah dicukur, udah selesai tuh, lepas kain ihram. Kita di hotel misalnya, kita yang bookingnya yang buat berdua suami istri. Ya kalau udah lagi nggak pakai kain ihram, boleh tuh hubungan, paham? Ya selama itu pakai kain ihram, nggak dibolehin rofas namanya. Rofas ini ada apa? Ada syahwat kepada perempuan yang halal. Ya, kalau yang haram udah bukan rofas lagi, ya namanya fusuk, dosa. Ya, yang halal aja bisa jadi haram. Ya, begitu. Orang yang haji dengan apa, dia tidak rofas, nggak fasek, nggak berbuat dosa di sono. Jangan tibang berbuat dosa di sono. Duduk ya di pinggir jalan, liatin Arab lewat banyak, ya menen gede-gede banget ya. Ya PRT, dosa nggak tuh? Nah itu bersih dari itu, ya kharaja min dunubih, keluar tuh dosa-dosanya seperti dia terlahir dari ibunya, artinya bersih dosa-dosanya. Wal umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Umroh dan satu umroh ke umroh yang lain itu menjadi kafarah lima bainahuma, di antara keduanya. Tuh, wal hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Orang yang haji mabrur
itu nggak ada balasan kecuali surga. Tuh, jadi itu keutamaan haji. Nah, bagi siapa kewajiban ini? Tadi udah ukurannya mampu. Utang nggak punya, ya. Nah, biaya buat tanggung jawab keluarga ada, buat bayar ongkosnya ada, buat bekal di sono ada, udah mampu tuh hitungannya. Ya, maka berhaji. Kalau sekarang daftar, ya, berapa tahun? 25 tahun. Ya, bangetan banget ya. 25 tahun. Jangan pakai udah lama amat. Udah daftar mah daftar, Pak, punya duit. Nanti dikatakan sekalipun dia ini nggak keburu melaksanakan haji misalnya. Dia udah niat namanya itu. Ya, dapat pahala haji. Itu niat tuh namanya tuh. Dapat pahala haji. Jadi dia mati pun dalam keadaan udah mendapatkan niat berhaji. Daftar udah, jangan sekarang umur 50. Ntar dipanggil umur 75 kalau masih hidup, ya pikirannya kan begitu sekarang kalau orang pergi haji, iya nggak? Iya, begitu. Ya begitu dah ya. Makanya sekarang pada nggak nerus ya, mahal ongkos hajinya juga. Berapa sekarang? 97 juta. Kayak yang ini ya, sengajain gitu biar orang nggak pada ke sono, udah lama ya, ongkosnya mahal. Udah tuh ya, jadi begitu. Itu keutamaannya. Nah, wa an Ali radhiyallahu anhu man malaka zadan. Nah, sekarang ada orang punya bekal, warahilatan, dan punya apa namanya, punya kendaraan, artinya punya ongkos. Tablughu, yang menyampaikan, artinya yang menyampaikan itu rohilah, itu ongkos, ila baitillah, menuju ke Baitullah. Orang punya bekal, punya ongkos menuju Baitullah, walam yuhaj, dia enggak berhaji, ya, punya ongkos, punya bekal, sehat, ya, tapi dia enggak ada niatan buat berhaji. Fala alaihi, ya, fala maka tidak alaihi kepadanya ayamuta, tidaklah bagi orang itu mati Yahudian, kata Nabi, dalam keadaan Yahudi, au Nasranian, atau mati dalam keadaan Nasrani. Jadi pilihan yang apa? Yang sulit, bukan pilihan mati dalam keadaan nggak beriman. Artinya maksudnya Yahudi Nasrani kan nggak beriman. Nauzubillah, mati dalam keadaan suul khotimah. Kalau memang zat ada bekal, ya, apalagi keongkosnya ada, dia nggak berhaji, utang nggak punya, ya rezeki ngalir terus banyak. Nah, enak gak yang begitu? Hah? Tapi nggak ada niatan, kata Nabi. Nah, fala alaihi, maka tidak ada baginya tuh orang kematiannya, ya matinya bisa jadi Yahudi atau jadi Nasrani, naudzubillah. Ya. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, wa laqad hamamtu an ab'atha rijalan ila hadhil amsar fayanzuru kullaman lahu jaddah walam yuhaj fayadribu alaihimul jizyah ma hum bimuslimin. Dan waktu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, laqad hamamtu, sungguh kata Sayyidina Umar, aku perhatikan, aku sangat memperhatikan, kata Sayyidina Umar, an ab'atha rijalan, aku mengutus seseorang ila hadhil amsar, ke kota Mesir, fayang zuru, lalu mereka utusan itu memantau, kulaman lahu jaddah, bagi orang-orang yang punya udah umur tua, walam yahuj, lalu nih orang nggak berhaji, fayadribu alaihimul jizyah, maka orang yang nggak berhaji itu, kata Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Umar diambil jizyah. Diambil jizyah ini dipintain apa? Dipintain pajak. Udah tua, mampu, tapi enggak berhaji, ya.
maka diambil apanya? Jizyah, mahum bi muslimin. Ya, dianggapnya sama Sayyidina Umar mahum bi muslimin. Berdasar dari hadis itu tadi tuh. Mana? Orang mampu ya, punya bekal, punya ongkos, ya enggak punya utang, ya biaya buat biaya di rumah ada, buat di sana ada, dia enggak berhaji. Amma Sayyidina Umar dianggapnya mahum bi muslimin. Mereka itu bukan orang Islam karena enggak punya rasa kewajiban untuk melaksanakan apa ibadah haji. Dasarnya hadis itu tadi. Sampai Sayyidina Umar begitu. Saking ketat diperhatikan dulu sama Sayyidina Umar. Ya, sekarang kita pengen ke sono, ongkos punya, ya kuotanya nunggu lama. Nah, itu termasuknya apa ya? Mau istito apa enggak tuh ya? Ya, itu ya. Jadi diapain? Diambil jizyah, diambil pajak sama Sayyidina Umar tuh. Dianggapnya itu orang bukan kelompok orang Islam karena dia nggak punya nggak punya keinginan untuk berhaji begitu. Nah, tanbihun anal hajja wal umroh, haji dan umroh yujibani yujibani diwajibkan itu keduanya fil umuri dalam seumur hidup marratan sekali. Jadi haji umroh itu punya apa? Diwajibkan bagi orang Islam seumur hidupnya sekali. Ala kulli muslimin mukallafin hurrin, bagi orang muslim yang mukallaf, yang merdeka, yang mampu untuk punya perbekalan dan apa? Ongkos di perjalanan. Ya. Jadi sekali seumur hidup. Sama kayak umroh sekali. Ya, artinya umroh pertama adalah umroh yang wajib. Kalau umroh kan bisa ngambil beberapa kali ya selama kita di sono. Apalagi kalau lama. Kalau haji cuma sekali karena pelaksanaannya hanya di waktu-waktu tertentu. Dari mulai apa? Dari mulai tanggal 9 ya bulan Zulhijjah sampai selesai hari tasyrik ya 11, 12, 13 itu masih ada apa pelaksanaan ibadah haji. Jadi haji itu awal apa mulainya tanggal 9 Zulhijjah 9 tuh udah mulai tuh jamaah yang udah duluan, tuh maksudnya yang udah duluan datang, namanya haji tamatu. Yang udah duluan datang kloter pertama, jadi udah di Mekah, udah lama di Mekah, berarti dia udah apa? Udah tawaf kudum, udah sa'i buat haji, ini tawaf haji. Ya, ntar udah tawaf haji, udah sa'i, udah tahallul, dia buka, dia lepas apa? Kain ihramnya. Itu namanya tamatu. Jadi enak, bahasa Indonesianya itu tamatu. Jadi bisa enak-enakan, bisa bebas. Karena apa? Karena dia nggak harus memakai ihram sampai nunggu pelaksanaan haji. Paham nggak nih? Itu namanya haji tamatu. Paham ya? Kan haji itu dilaksanakan tanggal 9 haji mulainya. Ini tiba-tiba kan ada jamaah yang duluan nyampe Mekah. Ya. Apa selama dia itu nunggu pelaksanaan haji harus pakai ihram? Enggak. Namanya maka dibagi 3, ada haji ifrad ya, haji tamatu, atau lagi haji apa ya? Bukan haji wada. Nama jenis hajinya. Jadi orangnya yang datang ke Mekahnya. Ada yang haji tamatu berarti udah lama di Mekah. Udah lama, udah duluan. Misalnya dia sebelum bulan haji, bulan apa namanya? Bulan Syawal terus Dzulqa'dah ya. Bulan haji, bulan Dzulqa'dah, tanggal 10 Dzulqa'dah dia udah di Mekah. Berarti kan nungguinnya berapa hari lagi tuh? 20 hari ya?
Hampir 19 harian, 18 hari. Di mana? Di Mekah. Nggak mungkin lah dia masih pakai ihram terus selama 19 hari. Ya, nggak pakai bedak, nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh nutupin kepala. Ya, mana anak sama bini kesononya, Pak Kadir. Ya, nggak boleh hubungan. Nah, makanya namanya haji tamatu. Haji tamatu itu boleh dia melepaskan ihram, nanti pas udah mau apa lagi, udah mau pelaksanaan haji itu apa puncak hajinya, dia baru make ihram lagi, paham? Make ihram lagi, niat lagi make ihram, nawaitul hajja wa nawaitul apa nawaitul hajja wa ahram tu biha. Itu namanya haji tamatu, Pak. Jadi haji tamatu, haji ifrad, satu lagi apa ya, lupa tuh. Jadi tiga tuh jenis orang yang ibadah haji itu. Jadi begitu. Ya. Jadi jangan ya, wah ribet banget ya pergi haji 40 hari pakai ihram ke sono kemari, kan gak bayangan kan begitu ya. Ya, makanya kalau ngaji kita ngerti ntar. Nah, itu kewajiban seumur hidup sekali. Umroh pun sama, umroh seumur hidup sekali. Umroh pertama itu wajib ya buat kita. Ntar kita misal bisa ambil umroh kedua, ketiga, ya itu buat orang tua, buat siapa nih kita hadiahin itu bisa. Kalau haji sekali udah seumur hidup, dan kita di saat haji nggak bisa jadi badal buat orang lain karena kita juga masih melaksanakan yang wajib. Kecuali misalnya begini, Pak Kadir udah haji, Haji Kadir, ya. Amin. Udah haji, Pak Kadir, amin ya. Udah haji, tiba-tiba ada tetangga, Pak Kadir, orang tua saya meninggal. Pak Kadir kan udah haji nih, saya mau badal haji. Memang kalau ke orang lain murah, ya. Kalau sama Pak Kadir, saya ongkosin dah. Hajinya haji apa? Hajinya haji furoda, yang ongkosnya 350 juta. Mau nggak Pak Kadir berangkat ya? Kalau saya kan belum haji nih, saya mau badal haji, orang tua saya Pak Haji, Pak Kadir yang berangkat. Berangkat Pak Kadir tuh. Tapi syaratnya udah berhaji. Nanti di sono bukan haji buat Pak Kadir, tapi haji badal buat siapa? Buat apa? Badal gantiin almarhum yang udah meninggal. Begitu. Jadi gantiin badal namanya Pak Kadir, haji badal, badal haji gitu ya. Kan kalau ngongkosin orang kurang begitu percaya saya misalnya. Emang bayarnya murah 15 juta, tapi buat saya kalau buat orang tua misalnya saya nggak hitung-hitungan, Pak Kadir berangkat Pak Kadir. Itu boleh tuh. Asal udah berhaji. Kalau belum haji, udah saya udah haji, udah tuh kepala saya udah putih misalnya. Nggak ngaruh ya itu. Gitu ya. Jadi kewajiban seumur hidup sekali. Itu. Tapi bagi orang yang mampu, yang mendapat, yang ada bekal, ada apa, ada ongkos, ada buat segalanya, buat keperluan di rumah dan di tempat dia beribadah haji. Nah, walau muajjalan au amhala ila iyabihi ala tarahi bi syarti azmihi ala fili paman mata. Paman siapa orang mata yang mati. Au apa ini ya? Aduh, Mbak. Walam yuhaj ba'dal istito'ah. Dia belum berhaji setelah dia mampu. Mati udah mampu tapi belum haji. Tabayana kata di sini, tabayana fiskuhu, maka jelas sekali kefasikan orang ini di akhiri apa ini sunnil imkan, di akhir umurnya yang dia di saat itu mampu, maka jelas kefasikannya dia karena dia mati dalam keadaan dia mampu dan belum berhaji, begitu ya. Wa kadza bima ba'daha fil maktub ila ayyuhaj anhu fama syahida bi au qasa fiha tabayyana butlanu.
Begitu ya. Jadi jangan sampai nunda. Kalau emang udah mampu nih, utang nggak punya apa nggak punya, pokoknya udah mampu. Kita duit banyak, udah daftar. Ya kalau bisa yang cepat udah. Ya Pak RT ya. Begitu. Jangan pakai saya takut karma masih banyak dosa. Tembok-tembok kan begitu. Ya, itu godaan Pak, setan. Setan tuh buat gagalin orang ibadah banyak macam cara. Dia dibisikin nih, ntar lu kalau di sono, sekarang lu kan tukang dosa nih, ntar di sono, ya wah lu habis dah, habis lu dihabisin sama Allah gitu kan. Itu setan, setan itu kan bagaimana caranya biar orang ini batal, dia nggak punya niat, ya kan kita dengar kalau orang belum bener banget jangan dulu ke sono dah, begitu kan. Iya, ntar dia kena karma, begitu. Ntar dia begini, begini, begini. Kalau di sono dia berbuat seperti yang di dunia, di sini di Indonesia. Kalau di sono dia benar, masa Allah mau nyeksa orang, ya benar. Allah tuh mau adanya kota haram Mekah Madinah itu bukan buat mempermalukan orang, bukan. Ya, buat orang biar pada ketemu fadilah keutamaan daripada dua kota itu. Tiba-tiba sekarang setan tuh Pak, tuh setan dibisikin ya kalau belum bener banget mah jangan dah ke sono, kata setan tuh. Padahal kayak bener tapi salah, begitu setan. Kayak orang mau sholat berjamaah, begitu kan ya, digodanya. Lu kalau belum husu banget jangan dulu ke masjid dah, malu. Ya, begitu kan? Iya. Jadi ada aja godaan setan buat apa? Liibtolil amal, buat membatalkan amal-amal. Artinya orang nggak punya niat karena dia keburu dibatalin niatnya dengan bisikan setan. Jangan, makanya jangan ikutin tuh. Jangan dengerin dah. Ya, udah jangan pakai takut, saya takut. Jangan pakai takut. Niatnya ibadah. Niatnya kita minta ampun di sono kepada Allah. Ya, jangan niat apa-apa udah. Yang bikin niat kita goyang itu begitu tadi. Makanya kalau kita pulang haji, pulang umroh jangan pakai apa baik diceritain apa. Tiba-tiba kan diceritain ya, saya di sono keder. Ya, keder emang orang baru. Ya pantas keder. Iya, begitu. Jadi disambung-sambungin orang baru, bahasanya beda. Ya, jalanannya juga beda sama di Bekasi. Pantas keder. Ya, begitu udah, yang penting niat yang benar, ya insya Allah dia dengan niat kita yang benar, ya mampu kita punya ongkos punya bekal, insya Allah Allah kasih mudah tuh, ya mudah-mudahan kita dikasih rezeki oleh Allah bisa tuh melaksanakan ibadah yang menjadi rukun Islam terakhir di dalam agama kita. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Nanti kita lanjutkan masih di bab haji. Nanti hukum-hukumnya, caranya, biar paham dah, bayang-bayang nggak apa-apa dikit-dikit ya. Insya Allah jadi kebayang. Kalau udah ada kebayang kan, kayaknya begitu enak ya. Nah kan pengen tuh, ya yang pada punya duit pengen, mampu apalagi, ya pengen. Asal jangan ngutang, udah selesai. Ya, insya Allah mudah-mudahan banyak manfaatnya. Insya Allah kita diberi sehat, panjang umur, banyak rezeki, barokah dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih lana. ربت لنا في ديننا توسلنا بتعلم توسلنا بتعليم أن ترزقنا الواسع أن ترزق الأمانة ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih.